Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita mulai sesi hari ini, alangkah baiknya kita saling mengenal satu sama lain. Di sini saya dulu ya mulai perkenalan. Saya Belinda Mustika, biasa dipanggil Melinda. Kalian bisa menyapa saya dengan Melinda atau bebas dari terserah kalian gitu. Oke, sekarang kalian bisa memperkenalkan diri, nama sama nama panggilan kalian mungkin dari siapa dulu yang mau mulai? Fiska. Itu teh. Perkenalkan nama saya Fiska Latu Syafa, biasa dipanggil Fiska. Perkenalkan nama saya Siti Denur Safa, biasa dipanggil Dian. Perkenalkan nama saya Fadila Husna Kamila, biasa dipanggil Husna. Perkenalkan nama saya Haris Muhammad Fatunisa, biasa dipanggil Alif. Perkenalkan nama saya Clarissa Tiffany, biasa dipanggil Clarissa. Perkenalkan nama saya Delima Pria Putri, bisa dipanggil Delima. Oke, jadi kita udah saling mengenal satu sama lain. Di sini saya akan mengadakan kegiatan namanya konseling bebas. Jadi konseling bebas ini kalian yang akan mengungkapkan masalah kalian. Gitu. Terus sebelum memulai saya akan menjelaskan asas-asas dalam kegiatan kali ini. Yang pertama itu ada asas kerahasiaan. Jadi misal kalian merasa ragu buat cerita karena mikir, takut deh nanti misal aku cerita dibocorin, disebarin kemana-mana gitu. Gak usah takut karena di sini ada namanya asas kerahasiaan. Kalau misal kalian seragu itu, nanti kita bisa bikin kayak surat perjanjian, kayak bisa dipakai materai biar lebih bisa dipercaya gitu ya. Jadi kalau misal ada yang mengingkari janji itu, nanti ada konsekuensinya itu sendiri. Bisa dipidanakan juga kalau misal untuk menguatkan gitu. Terus yang kedua ada asas keterbukaan juga. Jadi misal mau cerita tuh jangan tanggung-tanggung, terbuka aja, jujur gitu ya kan, gak usah ditutup-tutupin. Terus yang ketiga ada asas kesukarelaan. Jadi kalian ikut sesi ini tuh atas dasar sukarela. Jadi tanpa paksaan, tanpa tekanan, tanpa suruhan dari orang lain gitu. Jadi di sini mau ikut semua ya? Ya. Oke, bagus. Nah, di sini saya akan menjelaskan untuk waktunya mungkin 60 menit gitu ya, karena nanti ada acara lagi sayanya. Jadi sekitar 60 menit aja. Kalau misalnya sekiranya kurang waktunya bisa minggu depan gitu. Gimana? Setuju? Setuju. Oke, jadi di sini kira-kira siapa yang mau menyampaikan masalahnya? Oke, kamu apa? Kan aku kan ikut organisasi OSIS. Ya. Nah sebelumnya aku kan sama teman aku tuh bikin visi misinya kan bareng. Terus di serahinnya juga bareng. Cuma tuh yang kepilih aku doang. Dianya tuh kayak sirik mungkin gitu ya karena aku doang yang kepilih. Terus dia malah kayak ngatain aku lah yang enggak juga aku padahal mau maafan sama dia tapi dianya malah ngehindar. Juga malah kayak ngatain aku seakan-akan najis. Kalau mau ngatain apa-apa juga dia kayak nggak kolot gitu. Oke, jadi ini tuh kalian mau mencalonkan sebagai ketua atau gimana? Visi misi ini tuh apa? Misinya Enggak, maksudnya ini visi misi buat apa? Mencalonkan diri atau OSIS. jadi Iya, OSIS. setiap jadi anggota OSIS tuh punya visi misi gitu. Iya. Dan visi misinya itu sama. Enggak beda, cuman tuh bikinnya bareng. Oh, bikinnya bareng. Juga nyerahinnya bareng. Nyerahinnya bareng gitu. Cuma yang terpilih cuma kamu, dianya enggak. Iya. Terus dia merasa kayak nggak terima gitu. Yang kepilih cuma kamu doang, akhirnya marah sama kamu. Gitu. Kira-kira menurut yang lain tindakan temennya dia ini bener nggak kayak gitu? Enggak. Kenapa enggak? Karena ya jahat. Jahat. Ya maksudnya kan dari visi misinya juga beda ya. Harusnya kalau misalnya nggak kepilih harusnya legowo, ikhlas gitu. Karena yang namanya di dunia ini kan nggak harus selalu dipilih gitu kan. Ada masanya kita nggak dipilih gitu kan. Terus kamunya sendiri ada mencoba buat berbaikan sama temennya? Udah yang bis tuh udah pernah kayak udah coba deketin tapi dianya malah yang ngejauhin sendiri. Dianya ngejauhin. Berarti sampai sekarang nggak pernah komunikasi akrab lagi gitu? Enggak. Menurut kalian gimana sih caranya biar memperbaiki hubungan antar teman gini? Gimana? Harusnya Ada yang itu tahu caranya nggak? namanya tuh introspeksi diri. Saya introspeksi diri. Ya. Kalau kalian lagi yang lain
Menurut aku susah karena orangnya juga keras kepala. Oh, dianya keras kepala, Iya. jadi susah. Kamunya udah mencoba juga sih ya, udah mencoba buat ini. Terus kira-kira diri kalian gitu juga nggak sih kalau misal apa ya bikin visi misi bareng, kan bareng, kalian bakal gitu juga nggak? Bisa cuma temennya yang pilih nih. Enggak Kita juga. kan juga bakalan introspeksi kalau kita tuh mungkin masih banyak kurangnya daripada dia. Ya betul, harusnya dia bisa mikir gitu ya. Terus apa namanya barangkali yang lain gimana? Ada masalah juga nggak yang hampir sama mungkin? Paling masalah cuma Apa? Jadi kan saya kan itu basis terus jabatan saya itu jadi sekretaris. Tapi itu saya di sekretaris itu kayak nggak dianggap doang karena ada satu orang yang kayak dia itu serba bisa jadinya kayak mau lakukan apa hal yang padahal kan kayak udah dibantuin ini tuh tugasnya ini tapi tuh kayak diambil semua loh tugasnya. Iya saya ya emang senang tapi kan itu kayak kewajiban saya sebagai sekretaris. Oh ya berarti dia mengambil alih semua tugas-tugas kamu juga gitu. Jadi sama dengan kamu yang nggak dianggap. Iya, saya sangat dekat juga aku menjalankan tugas saya. Berarti dia sama-sama sekretaris juga. Enggak, dia nggak sekretaris tapi dia tuh apa ya wakil ketua osisnya gitu. Tapi dia malah ngambil tugas kamu. ya Di situ kamu udah mencoba komunikasi nggak bilang kayak itu kan tugas aku gitu. Harusnya aku udah ngerjain gitu. udah Terus respon dia gimana? udah lah nggak apa-apa bareng-bareng aja kan itu kayak kewajiban saya jadinya kan nanti saya itu jadi dipandangnya tuh kayak saya nggak Gak kerja gitu. Tapi kamu udah mencoba komunikasi. Terus ada jalan keluarnya nih. Kalau kamu udah komunikasi secara langsung. Menurut yang lain solusinya gimana biar ini? Tapi emang kami juga sama-sama susah. Dia tuh pengennya kayak sendirinya dan sendiri dia aja yang kayak cukup kenal dan dia yang dikenal dulu yang lain nggak usah. Emang orangnya biasa kayak gitu. nggak di pondok dan di sekolah sama aja. Sama aja dimanapun. Jadi untuk mencari solusinya ini susah ya karena orangnya apa sih pengen menang sendiri gitu. Kalau misal kamu pengennya tuh dia bersikap gimana? Kamu pengennya dia bersikap gimana? Ya kayak sewajarnya aja kan dia kan harus udah ada tugasnya sendiri saya juga sekretaris juga ada tugasnya sendiri terus jadinya itu bareng-bareng tapi sesuai kadarnya masing-masing. Nah, terus pas kamu komunikasi sama dia nih, dia kan biasanya bareng-bareng aja ngerjainnya gitu. Kamunya jawabnya gimana? Udah yain aja Kamunya ya udahin aja. Gak mencoba kayak, ya tapi kan itu tugas aku gitu. tapi nanti itu kayak apa ya ceritanya nanti jadi panjang. Kan malah jadi masalah lagi gitu ya. Oh, tapi menurut saya ya harusnya kamu bisa berkomunikasi lagi dan dia juga sadar udah ada kebutuhannya masing-masing gitu loh, udah ada tugasnya masing-masing gitu. Harusnya ya kalau bisa kamu pengen tugas ini kamu jadi sekretaris aja, nggak usah jadi wakil gitu. Biar jadi wakil kamu aja gitu. Kalau misal kamu diambil alih terus kayak gini, ya kamu jadi seakan-akan kayak gak ada Kayak gimana gitu kerja apa-apa padahal aku juga terus tapi kayak gimana gitu. Tapi dia sebelum kerjain tugas kamu bilang dulu nggak sih ke kamu? Ya aku kayak langsung kayak udah yuk kerja dulu. Nanti tiba-tiba dia langsung jadi gini. Kami langsung aja gitu ya, tanpa persetujuan ya. Menurutnya kayak gimana? Kayak gitu bener gak sih? Enggak ya? Kalian gitu juga nggak? Iya, saya kan sebenarnya apa ya? Kalau udah ada tugasnya masing-masing, udah jadi ada jabatannya masing-masing, itu kan udah ada porsinya masing-masing gitu ya. Jadi kita apa ya? Ini buat diri kita masing-masing aja ya. Buat diri kita masing-masing, kita harus bisa sadar akan posisi kita gitu
jangan merebut sesuatunya orang lain gitu. Entah itu pekerjaan orang lain, tugas orang lain atau apapun itu, kita harus berdiri ngerjain sesuatu sesuai dengan proporsi kita masing-masing gitu. Ini buat diri kita masing-masing biar ingat ke depannya kita jangan sampai kayak temannya ini gitu. Nah, terus untuk teman kamu yang tadi, berarti kedepannya menurut teman-teman gimana? Coba kasih solusi. Kayaknya harus lebih sabar lagi. Harus sabar lagi. Harus lebih sabar lagi. Kamu bisa sabar lagi. Udah sabar banget malahan. Udah lama. Udah setahun lah. Dan sampai sekarang bener-bener gak ada komunikasi gitu sama sekali. Bahkan ke situ aku mau, dia kan tidak harasis. Aku udah mau kasihnya, cuman aku secara langsung kasih, tapi dia tuh kayak gak mau, dia malah saya cuma secara cuek doang. Secara cuek ya. Terus aku juga minta tolong sama dia tuh, kan dia kan ketua sih sebagai perantara aja. Aku minta tolong, tapi dia itu kayak juga mau sosial aja. Tapi kita sebagai temannya harusnya bisa membantu mereka jadi baikan gitu gak sih, ya kan? Di Islam juga kan gak boleh yang tahan lama-lama kan, kalau lebih dari 3 hari itu kan termasuknya udah baik gitu kan katanya. Jadi kalian sebagai teman juga kalau bisa dia mencoba untuk membantu dia sama temannya dia jadi baikan lagi, karena namanya sesama umat muslim ya, sesama teman satu lingkungan itu kan gak baik kalau marah lama-lama gitu, apalagi masalah ya bisa dianggap sepele gitu. Kita masih bisa diomongin, masih bisa baikan gitu, gak harus masalah gitu. Coba kalian ngomongin lagi berdua atau mungkin teman yang lain ikut membantu gitu. Oke, mungkin ada yang mau cerita lagi? Udah. Oke, saya ya sesi hari ini mungkin kita akan lanjut sesi di minggu depan atau depannya lagi gitu. Jadi kita lagi. Saya akhiri pembukaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.